Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang IP addressing atau sering diterjemahkan sebagai pengalamatan IP. Nah, alamat IP ini didefinisikan di layer ketiga OSI atau sering kita sebut sebagai layer network. Nah, jadi waktu pembahasan tentang arsitektur OSI, kita sudah melihat bahwa untuk mengenali setiap host di dalam jaringan, maka kita menggunakan sebuah alamat logika yang kita sebut dulu sebagai alamat IP. Nah, saat sekarang alamat IP ini terdiri atas dua. Yang pertama yang kita sebut sebagai IP versi 4. Nah, sering ditulis IPv4 ini. Nah, kemudian yang kedua yang disebut sebagai IP versi 6. Yang penulisannya seperti ini. Nah, kalau IP versi 4 itu panjang bitnya adalah 32. Tapi untuk IP versi 6 panjangnya sudah mencapai 122 bit. Nah, kenapa muncul IP versi 4 ini? Versi 6? Karena untuk IP versi 4 yang panjangnya 32 bit ini, itu alamat IP-nya sudah semakin menipis. Nah, sehingga muncul kekhawatiran dengan melihat kecenderungan jumlah pengguna internet yang semakin meningkat, maka ada kemungkinan nanti IP versi 4 ini tidak bisa lagi memenuhi itu. Nah, maka muncullah yang namanya IP versi 6. Namun, IP versi 6 ini penggunanya masih terbatas. Nah, saat sekarang hampir semua user itu menggunakan IP versi 4 ini. Nah, versi 6 ini lebih banyak digunakan untuk research dan keperluan-keperluan khusus. Nah, maka ke depan di dalam pembahasan ini kita akan menitik beratkan semuanya pada IP versi 4 karena ini yang kita gunakan. Nah, jadi kalau kita lihat dengan panjang 32 bit itu, maka bisa kita buat bit-bit yang akan terbentuk itu seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus sampai nanti 32 bit. Nah, inilah panjang sebuah alamat IP itu. Nah, dan disinilah nanti kita akan mengisi berapa bilangan biner yang akan kita berikan. Bisa 0, 1, dan seterusnya. Nah, yang jelas nilainya itu hanya 2. Kalau tidak 0, 1. Nah, dan di sini untuk memisahkan setiap 8 bit ini, nah itu nanti sering kita gunakan tanda titik. Nah, jadi di sini untuk 8 bit pertama ini kita sebut istilahnya sebagai oktet 1. 8 bit berikutnya ini oktet kedua, oktet ketiga, dan terakhir 8 bit terakhir ini adalah oktet keempat. Jadi untuk sebuah alamat IP dia terdiri atas 4 oktet. Nah, contoh misalkan kita berikan bilangan biner untuk setiap bit ini seperti ini. Nah, jadi untuk bit pertama kita beri 0, kedua 1 misalkan, kemudian 0, 0, 0, 0, 0, 0, kemudian ini 1, 1, 1, 1 semua. Nah, terakhir di sini kita buat nilainya 1, 1. Jadi ini adalah sebuah alamat IP. Nah, ini adalah contoh sebuah alamat IP. Nah, beginilah bentuk alamat IP yang sebenarnya kita berikan kepada sebuah host di dalam jaringan.
Nah, cuman masalahnya kalau alamat IP sebuah host kita berikan dalam bentuk bilangan biner seperti ini, yang pening admin jaringannya. Kenapa? Karena ketika di networknya ada 100 host, maka dia harus menghafal alamat yang bentuknya seperti ini. Nah, kan mustahil kan? Nah, makanya untuk mempermudah, nah di sini setiap oktet ini kita konversi menjadi bilangan desimal. Nah, jadi nanti hasilnya nanti seperti ini. Ini 64, ini 255, oktet 3 ini 49, oktet keempat 195. Nah, inilah bentuk IP yang sering kita kenal. 64.255.49.195. Nah, penulisan ini kita sebut nanti sebagai dotted desimal atau desimal bertitik. Nah, dan bentuk inilah yang paling mudah kita ingat, paling mudah kita berikan untuk setting sebuah IP pada host tertentu. Nah, bandingkan kalau seperti tadi, bilangan biner. Tentu ini akan menyulitkan seorang administrator jaringan. Nah, kita lanjutkan. Apa aja kelas IP yang ada? Ada 5 kelas IP per SIM 4 itu. Yang pertama yang kita sebut sebagai kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Ada 5 kelas. Nah, cuma yang kita pakai itu kelas A, B, dan C. Jadi hanya ada 3 kelas yang akan kita gunakan nanti untuk mengalamati host di dalam jaringan kita. Nah, bagaimana dengan 2 kelas terakhir? Nah, kelas D ini untuk alamat multicast saja. Nah, jadi dia bukan unicast. Kalau yang 3 ini adalah alamat unicast. Nah, alamat unicast ini adalah alamat unik yang bisa kita berikan pada sebuah host untuk mengenali host itu. Nah, ini kita sebut unicast. Tapi kalau multicast, nah ini dengan alamat itu kita bisa mengirimkan data ke beberapa host. Jadi bukan dia itu untuk mengidentifikasi satu host, tetapi nanti bisa yang menerima paket data itu banyak host. Nah, ini kita sebut multicast. Nah, tentu untuk kelas D ini tidak cocok untuk mengalamati host kita. Nah, kemudian kelas E ini digunakan untuk eksperimen. Jadi dia ini sifatnya udah dipesan ini, kelas E ini. Dan ini tidak bisa kita gunakan untuk mengalamati host yang kita miliki di jaringan. Jadi nanti kesimpulannya adalah bahwa yang akan kita pakai kelas A, B, atau C. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah suatu host itu kelas apakah suatu alamat IP itu termasuk kelas A kah, kelas B kah, atau kelas C? Nah, yang paling penting yang perlu dilihat itu hanya nilai oktet pertama saja. Oktet kedua sampai keempat diabaikan. Anda hanya perlu melihat nilai oktet pertama. Dari nilai oktet pertama inilah nanti Anda bisa tahu, oh ini IP ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C, dan seterusnya. Untuk kelas A, struktur oktet pertamanya seperti ini. Dimulai dengan angka 0, kemudian untuk bit 2 sampai ke 8 ini terserah Anda. Yang penting itu hanya nilai bit yang pertama. Ini harus 0. Nah, sehingga apa? Kemungkinan nilai yang bisa kita berikan yang paling kecil ini. Semua X ini kita buat nilainya 0.
Karena ini adalah nilai yang paling kecil. Tidak ada yang lebih kecil dari 0, bilangan biner itu. Nah, maka nilai pertama yang paling rendah adalah 0,008 kali. Nah, ini kalau dalam desimal, 0 kan konversinya. Nah, kemudian berapa lagi? Nah, ini kita ganti dengan 1. Nah, ini kan desimalnya adalah 1. Kemudian berapa lagi? Nah, ini 0, di sini 1. Nah, ini 2. Nah, ini kalau kita lanjutkan nanti, ya, ini jadi 1,1, ini 3 desimalnya. Nah, paling besar berapa nilainya? Ini. Ketika semua X tadi kita isikan dengan angka 1 semua. Nah, jadi yang X ini kita beli nilai yang paling besar, yaitu 1. Nah, sehingga nilai oktet pertama itu berapa? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini desimalnya sama dengan 127. Nah, apa kesimpulannya? Bahwa untuk kelas A, nilainya ini semua. Mulai dari 0 sampai 127. Jadi kalau Anda melihat ada sebuah IP yang oktet pertamanya berada dalam rank ini, maka itu kita simpulkan sebagai sebuah IP kelas A. Contoh, 10.11.12.13. Ini adalah contoh sebuah IP kelas A. Mengapa? Karena nilai oktet pertamanya ini adalah 10. Berada dalam rank yang kita sebutkan tadi. Begitu juga 90.0.0.1, 120.200.177.1. Nah, ini juga adalah kelas A. Kenapa? Karena 90 berada dalam kisaran tadi, 120 juga berada dalam kisaran tadi. Maka ini semua adalah contoh IP-IP yang berada di kelas A. Nah, kelas B ini dia. 2 digit pertama, ini kita berikan nilai 1, 0. Nah, untuk ketiga sampai ke 8, ini yang terserah Anda. Bagaimana nilainya? Kita mulai dari nilai yang paling kecil. Semua X ini kita isi dengan 0. Sehingga nilainya 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini dalam desimalnya adalah 128. Nah, Anda semua harus tahu ya, bagaimana cara mengkonversi dari bentuk biner ini menjadi desimal. Nah, itu sudah dipelajari di mata kuliah yang lain. Nah, kemudian berikutnya apa? 0 ini kita ganti dengan 1. Nah, sehingga ini jadinya 129. Berikutnya 10, 11 sampai yang paling besar nanti nilai X ini semuanya kita isi dengan 1. Karena ini adalah nilai yang paling besar. Nah, sehingga nilai tertinggi untuk kelas B ini adalah 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini desimalnya adalah 191. Nah, sehingga apa kesimpulan kita? Bahwa kelas B itu kisaran nilainya mulai dari 128 sampai 191. Nah, ini adalah contoh. 130.67.68.0, 191.0.0.1. Kedua IP ini adalah contoh IP kelas B. Kenapa? Karena 130 berada dalam rank ini, 191 berada juga di dalam rank ini. Maka dua IP ini kita sebut sebagai IP kelas B. Nah, jadi sekali lagi yang perlu Anda lihat adalah nilai oktet pertamanya ini saja. Begitu juga kelas C. Anda hanya perlu lihat bahwa nilai oktet pertama untuk kelas C ini itu adalah dimulai dengan 1, 1, 0.
5 oktet berikutnya ini terserah kita. Nah, sehingga untuk nilai yang paling kecil itu ketika X ini semuanya kita beri nilai 0, ini nilai desimalnya adalah 192. Nah, yang berikutnya ini kita ganti dengan 1. Ini nilai desimalnya 193. Seterusnya 10 ini jadi 194, 11 ini semua jadi 195. Nah, untuk nilai yang paling besar itu nanti ketika X-nya semua 1, sehingga nilai untuk oktet pertama ini bernilai desimalnya 223. Nah, sehingga rank untuk kelas C itu mulai dari 192 sampai dengan 223. Nah, contoh kita ambil misalkan di sini IP 192.168.1.1, 200.201.202.203. Nah, dua IP ini adalah IP kelas C karena 192 dan 200 masih berada di dalam rank ini. Sehingga dia adalah kelas C. Nah, untuk kelas D itu nilai bit untuk oktet pertamanya dimulai dengan 1110. Nah, XX 4 digit ini terserah Anda seperti tadi. Nah, sehingga nanti kalau Anda cari nilainya berkisar mulai dari 224 sampai 239. Ini adalah rank untuk IP kelas D. Bagaimana rank untuk kelas E? Ya, tentu sisa dari semuanya. Bukan dia kelas A, bukan kelas B, bukan kelas C, bukan kelas D. Berarti itu pasti kelas E. Nah, nanti untuk bindernya dimulai dari 1111. Nah, yang ini terserah Anda. Coba Anda isi nanti berapa desimal yang Anda dapatkan untuk kelas E. Pasti sisanya adalah selain kelas A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan komponen alamat IP. Sebuah alamat IP atau IP address itu dia sebenarnya terdiri dari dua komponen. Komponen pertama kita sebut sebagai network ID, sering disingkat nanti sebagai net ID atau network identifier, sama itu. Nah, kemudian komponen kedua yang kita sebut sebagai host ID atau penentu untuk host. Kalau network ID dia menunjukkan IP itu berada di alamat jaringan yang mana. Jadi sebuah IP itu berada di jaringan mana dia. Nah, itu kita lihat nanti dari network ID-nya. Nah, kemudian host ID ini adalah nomor urut host itu. Jadi untuk sebuah network yang terdiri atas beberapa host, maka host-host tadi itu diurut dia. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi angka 1, 2, dan seterusnya ini kita sebut dia sebagai host ID. Nah, jadi nanti di setiap network punya banyak host. Nah, kita tahu nanti host itu berada di network apa. Kemudian ketika udah tahu networknya, berapa nomor hostnya di network tersebut. Nah, jadi dari sebuah IP address itu kita bisa tahu dua hal tadi. Di network mana dia berada, kemudian berapa nomor hostnya. Nah, apa analoginya? Di sini kita bisa analogikan dengan sebuah alamat rumah. Nah, misalkan alamat rumah apa? Jalan Sudirman nomor 125. Nah, di alamat rumah ini juga dia terdiri atas dua komponen. Ini nama jalan, ini nomor rumahnya. Nah, jadi nama jalannya ini sama dengan network ID. Nomor 125 ini adalah host ID-nya.
Sebuah alamat rumah menyatakan di jalan apa rumah itu berada, kemudian nomor urut rumah itu berapa. Sama dengan ini. Ketika sebuah alamat IP kita peroleh, kita bisa tahu host itu berada di network mana, jalan apa, kemudian berapa nomor hostnya. Nah, ini yang nomor rumah tadi. Nah, ini adalah komponen untuk setiap kelas IP. Kalau kita misalkan IP itu kita tulis dengan variabel w.x.y.z, maka inilah sebaran network ID dan host ID untuk masing-masing kelas ini. Jadi kita bisa lihat di sini untuk IP kelas A, maka W ini menyatakan network ID. Host ID itu adalah x.y.z. Itu untuk kelas A. Kalau untuk kelas B, network ID-nya adalah nilai dari 2 oktet pertama, w.x. Sedangkan 2 oktet terakhir, y.z, ini menyatakan host ID-nya. Terakhir, untuk kelas C, 3 oktet pertama ini adalah network ID, kemudian 1 oktet terakhir yaitu Z, ini adalah nilai dari host ID. Apa contohnya? Ini, misalkan kita punya IP 10.11.12.13. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah IP kelas A. Nah, kita lihat. Kelas A yang mana network ID-nya? W. Berarti network ID kita adalah 10. Nah, bisa juga nanti ditulis sebagai 10.0.0.0. Nah, ini kedua-duanya benar. Anda bisa pilih ketika ditanya berapa network ID-nya? 10. Benar. Berapa network ID-nya? 10.0.0.0 juga benar. Nah, berapa host ID-nya? Nah, lihat sini. Kelas A, host ID-nya adalah XYZ, 3 oktet terakhir. Berarti nilai host ID-nya 11.12.13. Nah, ini dia. Berarti host ID nilainya adalah 11.12.13. Yang kedua, misalkan kita punya IP 130.6.0.1. Kelas apakah ini? Tentu jawabannya adalah kelas B. Karena oktet pertamanya bernilai 130. Nah, berapa net ID-nya? Nah, lihat sini. Kelas B, network ID-nya adalah 2 oktet pertama. Berarti adalah 130.6 atau bisa juga dijawab 130.6.0.0. Jadi 2 oktet terakhir ini kita beri nilai 0 semua. Nah, boleh juga. Ini juga menyatakan network ID atau alamat network. Nah, kemudian host ID-nya adalah bernilai 2 oktet terakhir untuk kelas B. Nah, sehingga jawabannya adalah 0.1. Nah, kemudian contoh ketiga 192.168.10.1. Nah, ini adalah sebuah IP kelas C karena nilainya 192. Nah, berapa net ID-nya untuk kelas C? W.X.Y. Berarti jawaban kita adalah 192.168.10. Atau bisa juga dijawab 192.168.10.0. Jadi sisa terakhirnya diisi 0 saja. Ini 0, 0, ini 0. Nah, ini nanti menyatakan sebuah alamat network itu sendiri. Nah, berapa host ID-nya? Nih, Z oktet terakhir. Berarti host ID-nya adalah 1. Nah, nih, 1 oktet terakhir. Nah, jadi contohnya, coba perhatikan.
dari sebuah IP yang seperti saya katakan tadi, misalkan ini, kita bisa tahu IP yang dimiliki oleh suatu host ini berada di network mana. Nah, inilah dia alamat networknya. 192.168.10 atau 192.168.10.0. Jadi host yang memiliki IP ini tadi berada di jaringan ini. Nah, berapa nomor urut hostnya? Ini 1. Berarti ini adalah bisa kita simpulkan host pertama karena nomor urutnya adalah 1. Nah, jadi ini bagaimana cara menentukan network ID dan host ID untuk suatu IP address. Nah, ada beberapa hal khusus yang perlu kita ketahui terkait dengan penggunaan halaman IP ini. Nah, yang pertama, bahwa IP dengan nilai 127 titik bla 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 titik bla 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 titik bla 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 ini digunakan khusus untuk keperluan loopback. Nah, loopback ini suatu proses, ketika itu diproses balik lagi. Nah, jadi loopback. Nah, jadi 127 ini tidak bisa kita gunakan untuk mengalamati sebuah host. Karena kalau misalkan kita gunakan perintah ping pada komputer kita. Nah, ini contohnya ini ya, saya screenshot. Ping 127.0.0.1. Perintah ping ini kita gunakan untuk mengecek apakah ada koneksi dengan host yang memiliki IP ini. Nah, ketika saya gunakan 127.0.0.0.1, nah, ketika keluar hasilnya ini reply from ini dengan time to life-nya 64, ya, kemudian waktu yang diperlukan untuk proses reply-nya ini adalah 0,065 milisecond. Nah, maka kita bisa tahu bahwa paket yang saya perintah echo, perintah yang saya kirim untuk mengetes apakah koneksi terjadi dengan 127.0.0.1 ini berhasil atau tidak. Nah, itu artinya apa? Saya mengirimkan perintah itu untuk komputer saya sendiri yang memiliki interface 127.0.0.1. Nah, dengan adanya hasil reply yang ditunjukkan seperti ini, maka saya punya kesimpulan bahwa network interface atau kartu jaringan saya masih berfungsi. Karena ketika saya ping, balik lagi dengan kondisi normal. Berarti kartu network saya berfungsi dengan baik. Nah, jadi sekali lagi 127 titik bla 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 titik bla bla titik bla bla ini tidak bisa kita gunakan untuk alamat sebuah host di dalam jaringan. Nah, ini hanya untuk keperluan ini tadi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Artinya di sini bahwa kelas A ini ranknya jadi berkurang. Karena kan tadi kelas A dari 0 sampai 127. Ternyata 127 tidak bisa kita pakai karena khusus untuk keperluan loopback. Nah, sehingga kelas A itu jadinya dari 0 sampai 126. Nah, kemudian hal khusus lainnya adalah bahwa seluruh bit host ID ini tidak boleh bernilai 0. Nah, jadi Anda harus cek ini IP address yang Anda buat itu apakah host ID-nya bernilai 0 semua atau tidak. Kalau dia semuanya bernilai 0, berarti tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena ini menyatakan alamat network. Begitu juga, seluruh bit host ID tidak boleh bernilai 1. Jadi tidak dibenarkan kita
memberikan nilai untuk host ID semuanya bernilai 1. Kalau sampai ini terjadi, ini menyatakan alamat broadcast. Nah, jadi dua hal ini harus kita perhatikan ketika memberikan alamat IP untuk sebuah host. Tidak boleh kita berikan alamat network, karena ini hanya untuk menyatakan alamat network, tidak alamat host. Begitu juga, tidak bisa kita memberikan IP address untuk sebuah host yang nilainya adalah alamat broadcast. Kenapa? Karena nanti ketika kita kirimkan ke alamat itu, maka yang menerima paket kita tidak hanya host tadi, tetapi semua host yang berada di jaringan tersebut. Nah, contoh ini. Ketika saya berikan Anda IP 10.0.0.0. Nah, ini adalah sebuah alamat network. Kenapa? Karena semua bit host ID-nya bernilai 0. Jadi, kalau IP ini kita buat dalam bentuk biner, seperti ini jadinya. 00001010, semuanya ini bernilai 0. Yang mana merupakan host ID? 3 oktet terakhir tadi kan? Berarti oktet ini, nih. Coba lihat. Semuanya bernilai 0. Nah, kalau semuanya bernilai 0, artinya apa? Ini menyatakan sebuah alamat network. Nah, tadi kan Anda udah lihat contoh sebelumnya ketika ada IP 10 titik bla bla bla, alamat networknya adalah 10.000. Nah, jadi ini menyatakan alamat network, bukan alamat sebuah host. Kemudian 10.255.255.255. Ini juga tidak bisa kita gunakan untuk mengalamati sebuah host. Kenapa? Karena IP ini semua bit host ID-nya bernilai 1. Belum binernya nih. 1 semua host ID-nya nih. Sehingga jadinya desimalnya 255. Jadi kalau Anda mengirimkan paket ke host dengan IP ini nanti, maka yang menerima itu adalah semua host yang berada persis satu jaringan dengan host tadi. Jadi yang menerima itu tidak hanya 1, tetapi semua host yang ada di sana. Nah, nanti bocor rahasia Anda. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dari setiap kelas yang ada, A, B, C, berapa jumlah jaringan yang bisa kita bentuk, kemudian berapa jumlah host yang tersedia untuk satu network. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kelas A, kita bisa membentuk 126 network atau 126 jaringan. Dari mana angka ini datang? Tadi kita tahu bahwa kelas A itu kan dari 0 sampai 127. Di aturan khusus, tadi 127 tidak bisa kita pakai, karena dia loopback. 0 bisa nggak kita pakai? Tidak, karena tidak boleh juga alamat network ID itu semua bitnya bernilai 0. Nah, sehingga apa? 0 dengan 127 tidak bisa kita gunakan. Nah, sehingga apa? Yang valid itu hanya tinggal mulai dari 1 sampai 126. Berapa buah dong? 1 sampai 126. Ya, tentu jawabannya 126 network. Nah, jadi 126 ini datangnya dari itu tadi. Jadi untuk sebuah kelas A, kita bisa membentuk 126 jaringan. Nah, kita ambil saja satu jaringan. Berapa untuk satu jaringan ini jumlah host yang bisa kita masukkan di situ? Atau berapa jumlah host yang tersedia yang bisa kita buatkan di situ? Nah, kalau kita hitung, itu dapatnya nih, 16.777.214. Nah, dari mana datangnya ini? Nah, karena tadi kan host ID-nya oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat.
Nah, cobalah Anda hitung nanti. Mulai dari nilai terendah, kasih 0 semua. Dapat 1 host. Kemudian 0, terakhir kasih 1. Nanti desimalnya jadi host ke 1. Terus berikutnya 0, terakhir kasih 1, 0. Kalau kita konversi jadi 2. Seperti tadi itu. Nah, jadi dapat host 0, host 1, host 2 terus sampai nanti terakhir itu semua bit host ID-nya kita kasih bernilai 1. 1 sampai 24 bit. Nah, ini kalau Anda hitung dapatnya nanti 16.777.214. 216 nanti kalau Anda hitung. Nah, cuma tadi ada aturan khusus, tidak boleh semua bit host ID bernilai 0. Jadi nilai pertama tadi tidak bisa kita berikan, karena semuanya bernilai 0. Kemudian, terakhir, tadi ketika semua bit host ID-nya semuanya kita berikan nilai 1. Itu tidak bisa kita pakai juga. Kenapa? Karena itu menyatakan nanti alamat broadcast. Sehingga berkurang yang bitnya bernilai 0 semua dengan semua bit bernilai 1. Sehingga dikurang 2 jadinya 16.777.214. Nah, jadi dapatnya seperti ini tadi. Nah, yang paling mudah cara mencarinya adalah 2 pangkat jumlah bitnya. Jadi oktet 2, 3, 4. Berarti ada 8 kali 3, 24 bit. Berarti 2 pangkat 24. Dapat nanti 16.777.216. Karena ada 2 yang tidak bisa kita pakai, kita kurang 2. Jadinya hasilnya 16.777.214. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa untuk satu jaringan saja kita bisa memberikan alamat nomor urut host itu sampai 16 juta. Nah, jadi cukup banyak. Nah, untuk kelas B juga begitu. Ketika Anda hitung nanti, ini dapatnya 16.384. Kemudian jumlah host ID-nya, jumlah host dalam satu jaringan itu, untuk satu jaringan, ini ada 65.534. Nah, kelas C, ini ada 2 jutaan. Kemudian, ini untuk jaringan ya, jumlah jaringan. Untuk jumlah host maksimal dalam satu jaringan saja, itu bisa kita berikan nomor urut sebanyak 254. Nah, jadi ketika kita punya sebuah networks, ya, seperti apapun bentuknya, IP kelas apa saja yang bisa kita pakai? Kelas AK, BK, atau C. Nah, tentu ini bisa jadi salah satu pertimbangan nilai ini, jumlah jaringan dengan jumlah host. Kalau jumlah jaringannya sedikit, tapi untuk satu jaringan dia punya banyak host, berarti cocoknya kita pakai kelas A. Tapi kalau di jaringan kita itu jumlah networknya banyak, tetapi untuk satu network hostnya tak banyak, maka kita punya alternatif menggunakan IP kelas C. Tapi kalau imbang, networknya banyak juga, tapi untuk host satu jaringan lumayan. Nah, ini bisa dipertimbangkan menggunakan kelas B. Jadi angka-angka ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memilih kelas apa yang cocok untuk jaringan yang kita miliki. Nah, tapi tidak mesti A, B, C. Pokok asalkan bisa mencukupi untuk jumlah jaringan kita, jumlah host dalam satu jaringan, kita bisa pilih AK, BK, ataupun memilih C sekalipun. Bebas saja. Nah, ada 2 jenis IP. Yang pertama yang kita sebut sebagai IP public.
Bahasa Inggrisnya ini public IP. Kemudian yang kedua kita sebut sebagai IP privat atau private IP. Kalau ini mungkin kita terjemahkan IP umum, kalau ini IP pribadi lah, penggunanya terbatas. Nah, apa bedanya? Kalau IP public ini dikenal di internet. Jadi IP yang kita pakai itu bisa dikenali oleh pengguna internet yang lain. Nah, jadi kalau misalkan host yang di kanan ini semuanya kita berikan IP public, maka siapapun yang berada di internet ini bisa tahu alamat IP kita nih. Nah, ini berapa, dan seterusnya. Dan untuk IP public kita mesti registrasi dulu. Nah, ada satu badan internasional itu namanya IANA, Internet Assigned Number Authority. Dialah nanti yang membagi-bagi nih penggunaan IP public ini. Dan ketika kita registrasi, nah kita mesti bayar lah. Nah, karena IP ini dia terbatas, tinggal yang tersedia ya, tidak banyak lagi, dan ini mesti diatur penggunaannya supaya tidak bentrok, karena di jaringan itu tidak dibenarkan satupun host menggunakan IP yang sudah dimiliki oleh host yang lain. Kalau ada dua host yang memiliki alamat IP yang sama, nanti yang kita sebut masalahnya sebagai IP konflik. Nah, sehingga nanti salah satu host itu tidak bisa untuk berkirim atau menerima data. Nah, maka supaya dia tidak ada yang bentrok, maka dia harus diatur oleh IANA tadi. Nah, dan ini mesti kita registrasi. Nah, kemudian kalau IP private, dia ini tidak dikenal di internet. Jadi sebuah IP private itu hanya dikenal di local area network dia saja, tapi oleh pengguna internet tidak. Dan untuk mendapatkan sebuah IP private, kita tidak perlu registrasi dan tidak perlu bayar. Kita bebas saja. Nah, jadi kalau kita misalkan punya network seperti ini, maka local area network kita ini, yang di bawah router ini, kalau kita sebut dia local area network, maka di sini kita bisa menggunakan IP private semuanya. Ini private, IP PON-nya juga private. Ini yang wireless ini juga kita beri IP private. Nah, bagaimana ketika host ini ingin connect ke internet? Tentu dia melewati router ini. Maka ketika kita akses ke internet, ya, misalkan komputer ini akses internet, maka yang dikenal oleh pengguna internet di sini itu adalah IP router ini, bukan IP-nya host ini. Karena IP host ini hanyalah IP private yang harus memiliki IP public itu misalkan hanya di sini adalah interface router ini. Maka yang dikenal oleh pengguna internet lain adalah IP router ini. Nah, sedangkan IP private-nya tidak dikenal. Jadi kalau Anda melakukan sesuatu di sini, nah nanti yang dikenal oleh pengguna internet ini adalah IP router ini. Nah, itu bedanya antara IP public dengan IP private. Apa saja IP private itu? Nah, nih yang ada di bawahnya. Untuk kelas A itu mulai dari 10.0.0.1 sampai 10.255.255.254. Nah, ini adalah IP private yang tersedia untuk kelas A. Kemudian untuk kelas B, kita punya stop 172.16.01 sampai 172.31.255.254. Nah, Anda bebas gunakan di sini untuk lokal area network Anda.
Kemudian kelas C mulai dari 192.168.0.1 sampai 192.168.255.254. Nah, jadi ini adalah IP private yang bisa kita gunakan untuk mengalamati host yang ada di local area network kita. Kalau kita mau koneksi ke internet, tentu kita harus punya nanti IP public. Nah, maka jatuhnya di sini kita mesti registrasi. Nah, untuk interface yang di sini sehingga bisa connect ke internet. Tapi kalau kita tidak perlu connect ke internet, hanya local area network saja, ya kita bebas menggunakan IP private. Demikian pembahasan kita tentang pengalamatan IP. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk materi berikutnya.